Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Seluruh jamaah salat subuh Masjid An-Nahar yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari salat tadi semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada kekurangannya kita mohon Allah menyempurnakan dan menutupi segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan kajian kita ya, tentang pembahasan hikmah yang ke-8 ya, bahwasanya seseorang itu dibuka ta'arufnya atau proses ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lanjutan kita adalah pembahasan tentang jarayanul ma'rifah. Proses-proses ma'rifah itu ada berapa hal ya. Disampaikan oleh Syekh Ahmad Zarruq, proses ma'rifah itu maka ada 3 ya. Ada berapa? Ada 3 perkara. Secara singkat kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya pertama, seseorang itu sadar anna dunya daru hammin. Dunia ini ya tempat di mana di dunia ini kita penuh dengan harapan. Daru wakadin. Apa wakadin? Tempat di mana manusia ini penuh dengan upaya. Ini namanya manusia di dunia. Apa baik? Jangankan urusan akhirat. Nak dapat istri berupaya. Nak punya anak, agak berat aku nak ngomong ini. Minimal berkeringat lah kira-kira ya, berupaya, ada upayanya galau. Pengen kenalan, urusan kenalan berupaya, apalagi nak sampai analisa seperti laboratorium ya. Pengen bernapas saja ada upayanya. Apa upayanya? Narik, buang tuh ya, ada upayanya. Sekecil apapun ada upayanya di dunia ini. Ya. Kemudian apa? Wanakadin. Dunia ini darul juhdi. Apa darul juhdi? Apa darul juhdi? Juhdi apa? Penuh dengan kesulitan, kesusahan. Di dunia ini dilewati galau kesulitan. Ya. Nyangkul ada rasa sakitnya. Bekerja apapun, semudah apapun pasti ada garis-garis deritanya. Ada.
Jangankan kerja di lapangan, kerja di kantor pun ada deritanya. Kalau orang yang nyangkul deritanya dengan cangkulnya, dengan matahari. Kalau di kantor, kawan sekantor, atasan, ya, macam-macam yang dirasakan. Wafana, dunia ini apa? Fana. Apa fana itu? Tidak ada yang abadi. Hari ini bahagia, besok tidak jamin. Jangankan besok, baru tertawa, tidak lama nangis. Kita belajar ya saat-saat ini yang terjadi ketika Buya Ar-Razi ya dikabarkan putranya meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan menjadi wadiah. Apa wadiah itu? Titipan seperti yang kita cerita kemarin ya. Menjadi syafaat bagi orang tuanya. Amin. Ya. Menjadi titipan. Waktu dia ceramah tuh bahagia. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak tahu. Maka ketika terjadi, barusan saja bahagia berubah menjadi apa? Kesedihan. Ya, maka di dunia ini kata yang fana. Jangankan urusan mati hidup, baru punya duit, belum nyampe ke rumah, habis. Ya, Pak hari gajian, ditelepon bini, susu habis, gula habis, segala macam. Belum nyampe ke rumah ini, lah hilang. Apalagi punya utang, ya, belum nyampe. Atau potong, itu namanya fana. Apapun di dunianya tidak kate yang selamanya. Jangankan selamanya, lama dikit be, belum tentu. Lama dikit belum tentu. Badan sehat, belum tentu lama. Belum tentu lama. Besok tahu-tahu lah demam. Ya, hari ini bukan main. Insyaallah, aku dalam waktu sebulan ini, aku ini nak olahraga jogging terus. Baru nak ngomong mah itu, tahu-tahu sengkle kaki. Wallahu a'lam. Itu namanya fana dunia ini. Ya. Wazawal. Dunia ini tempat banyak hilang. Apa hilang? Hilang ingatan. Ya, kayak aku tadi jadi imam, ada lupanya. Ngapal, namanya juga hafalan barang lama. Aku yakin tadi Pak Yul nak ngingeti aku. Cuma dia juga lupa. Ada dua kemungkinan, lupa atau memang ya, atau belum sempat lupa, ya kan gitu. Namanya di dunia punya HP hilang, yang duduk di sini berapa kali hilang HP, atau tidak hilang, rusak depan mata, rusak depan mata. Namanya juga dunia ini zawal. Apa zawal tuh? Ludes, hilang, tempat kita hilang, ya. Punya jodoh hilang. Punya harta hilang, punya jabatan hilang, tempat zawal, tempat habis segala sesuatu. Ya. Tadinya kita punya, mak ini tidak lagi. Ini belah, tidak usah susah-susah. Kita ini tadinya gagah, muda. Mana zawalnya? Menuju ya masa, kalau kata ayat tuh masa tidak tua lagi. Apa namanya? Masa tidak muda lagi. Karena dia mau tua, tidak galak. Ya. Ya memang tidak tua-tua belum. Ya, kita inilah yang muda tapi tua. Ya. Wabala. Apa bala itu? Musibah. Tidak berhenti-berhenti musibah ini. Ya, tidak berhenti-berhenti musibah. Pahmi pernah ini cerita pribadi. Wah, dulu lagi masih senang-senangnya nerima jadwal ceramah tuh Pak Ari. Apa nengok amplop, wah ini kan sangat dihitung. Lalu sama ini, katakanlah contoh 500.000, 10 kali undangan, 5 juta, ini kan main. Wah, habis ngomong saya itu, Pak ini, saya Yunus, anak sakit, masuk rumah sakit, ludes, ludes, ya, ludes. Masih senang-senangnya dulu, ya. Ala kulli hal. Wa fitnah, dunia ini tempat penuh dengan dosa. Loh, penuh dengan dosa. Fitnah itu apa? Sumber dosa. Fitnah itu bukan tuduhan. Tapi di dunia, di sekarang ini, arti fitnah itu apa? Tuduhan. Jadi arti fitnah itu apa? Sumber dosa. Banyak sumber dosa. HP, sumber dosa. Lagi muka ceramah, ya, muncul apa? Iklan.
Apa iklan tuh? Nah, iklan obat kuat. Burung kamu loyo, burung kamu lah. Jika lagi dengar Quran muncul iklan itu. Oh deh, tersinggung lagi tuh. Punya kamu loyo, punya kamu ndak kuat. Ai, nguyo ini. Ya, ndak tahu. Memang loyo nian. Hah? Iklan itu. Mending kalau ngomong baik, ada iming-iming gambarnya tuh. Ya. La ilaha illallah. Ujungnya kan nonton juga gitu. Ya, walaupun semenit, walaupun detik, sedetik, dua detik. La dosa pula. Banyak. Semuanya jadi sumber dosa. Istri dua, sumber ibadah, sumber dosa. Suami dua, sumber dosa, sumber ibadah. Kalau istri taat sama suami, sumber ibadah. Kalau lagi tidak taat, sumber dosa. Ya, begitu juga dengan istri, galau-galau sumber dosa. Punya anak bisa jadi sumber dosa. La haula wala quwata illa billah. Wabtila, apa ibtila itu? Ujian dari Allah. Ujian dari Allah ini tidak berhenti-berhenti. Kita baik yang merasa tidak diuji oleh Allah. Ya, ujian dari Allah ini tidak berhenti-berhenti. Hatta tasira fi nazarihi, sampai-sampai dunia ini apa? Kasijni, cak penjara untuk kita. Ya, cak penjara untuk kita. Dan ini bukan main-main. Hadis Nabi banyak dalam kitab Syarhus Sudur kemarin kita ngaji, ya. An ahwalil mauta wal kubur banyak, baik athar dari Nabi ataupun athar dari sahabat mengatakan dunia ini penjara. Penjaranya di mana? Tadi tidak lepas. Kita tidak bebas. Kalaupun kita, oke lah, hukum syariat pinggirkan dulu. Kita tidak lepas dari tadi. Ya, dari fitnah, dari ujian, dari apa baik yang hilang dari diri kita ini, tidak lepas. Tidak lepas. Tidak lepas dari diri kita. Kita ini tidak lepas dari keluarga ancaman cerai. Tidak lepas, kapan baik. Makanya kita kalau nengok orang bercerai itu, jangan kita meledek. Wih, cerai ya? Lah, jangan. Kita juga punya potensi untuk itu. Kalau kita nengok anak uang berdosa, jangan kita edek. Wih, anaknya narkoba. Jangan, anak kita punya potensi juga. Kenapa? Yang namanya sumber dia untuk jatuh di melengseng dari jalan Allah, itu semuanya ada galau. Maka sibuklah dengan diri kita. Nah, inilah dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ayat tentang dunia ini banyak niat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini, apa kehidupan dunia ini? Ya, kecuali hiasan. Hiasan apa? Yang menggoda-goda, bahkan menipu kita. Ya, menipu kita. Banyak. Apa contoh dunia yang menipu? Mendak katik duit, tak baca apa-apa kita ni. Betul, itu yang menipu kita. Padahal bukan duit itu yang membuat tak bisa apa-apa. Ya, apa-apa ada yang diperlukan. Buktinya apa? Ada orang Cina buang duit berkoper-koper. Kenapa buang duit berkoper-koper? Datang ke rumah sakit yang paling bagus di Cina. Kenapa? Kata dokter, penyakit bapak tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Keluar dari ruang dokter, Pak Pendi dibuang duitnya dari lantai pucuk itu. Percuma punya duit banyak, kata dia. Jadi kalau ada dokter ngomong sama Wak Pendi, bapak ini bisa sembuh, jalannya cuma sih kok operasi, masih sembuh, masih ada. Amalah dokter lah ngomong, apapun caranya, bapak tinggal nunggu COVID. Selesai. Saat itu apa? Kita diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah apa? Hilang Allah, hilang galau-galau. Hilang galau-galau. Kita nengok orang-orang yang ditinggal anaknya. Hanya dia yang tahu perasaan sedih itu. Ya, kita cuma ngomong, ninggal mak itu baik nak nangis nian.
Ya, tak boleh kita ngeledek. Ya, tidak boleh kita ngeledek. Hati-hati. Maka inilah dunia. Tapi apa dunia itu? Dunia itu sebenarnya cuma tempat. Yang dikatakan oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani. Dunia itu cuma tempat. Akhirat itu tempat. Lalu kenapa dunia ini ya harus kita wanti-wanti? Apa sebab? Karena banyak orang yang kelemahan di dunia ini lupa tentang apa tujuan utama. Nih contoh, pemain sepak bola punya ruang tunggu. Ruang tunggunya ber-AC, lengkap dengan macam minuman, lengkap dengan makanan. Terduduk kelemahan. Uji pelatihnya, ayo kita ini nak bertanding, bukan nak tidur ke sini nih. Begitulah kira-kira. Jadi saking tempatnya dunia apa? Dunia ruang tunggu nih Pak Pendi terlupa. Pemain tadi terlupa. Nah, lehe-lehe deh. Ya Allah, minum, makan. Uji pelatihnya lah. Kau nih nak bertanding kita nih, bukan nak belehe-belehe. Iyo, empunian kursinya nih. Ranjangnya lemak nian. Apalagi di ruang tunggu tuh ada tukang pijitnya. Nah, dipijitnya. Kelemahan nak minta pijit terus. Nah, dunia itu sama seperti itulah. Ruang tunggu. Atau dunia itu diungkapkan oleh para ulama seperti kendaraan. Ya. Kita punya kendaraan ya, nyaman. Nah, kursinya bisa maju mundur elektrik. AC-nya dingin, bahkan lengkap sekarang di mobil. Ada TV-nya, ya, di mobil lagi dilengkapi lagi, ada kulkasnya main ini. Kemudian apa lagi? Ada dapur kecilnya pula. Berangkat tinggal berangkat, nyupirnya ada, empuk. Sampai-sampai mohon maaf, dak galak turun lagi dari apa? Padahal kita naik bus itu tujuannya tuh tempat yang kita tuju. Cuma difasilitasi oleh Allah dalam perjalanan ini dengan apa? Dengan kenyamanan-kenyamanan. Nah, akhirnya dak galak lepas dari zona nyaman, dak galak lepas dari zona aman. Apa yang terjadi? Dia lupa kalau tujuan utamanya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kasih tahu, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Dulu ada pembantu ibu-ibu di mana? Di Arisalah. Wak ni takut nian mati. Jujur dia ngomong. Ngapo? Wak masih nak nengok apa bendaranya nah, kata dia. Kan waktu itu masih apa? Proses bendara, ya. Wak nak nengok bendara, kata dia kan. Kaget dulu lah kalau baca, ya. Lah wak malah meninggal, dah baca lah kita ngataunya jago kan. Iyo, tapi wak masih terbayang, masih nak nengok bendara, kapan jadinya, mak mana modelnya, ya. Maka kata Ustaz Taufik tuh, ada bapak-bapak berdoa, ya Allah, ya, aku nih, yang penting anak-anak aku kuliah galau, alhamdulillah ya Allah, ya. Ya Allah, jangan engkau cabut nyawaku sampai anak aku kuliah galau. Alhamdulillah anaklah kuliah galau. Doa lagi dia, ya Allah, alhamdulillah kau panjangkan umur aku sampai anak aku kuliah galau. 5 anaknya tuh, ya. Tapi aku minta lagi, ya Allah, jangan cabut nyawaku sampai anak aku nikah galau, ya Allah. Mulai. Ya. 5 nih. Ya. Anaknya lah nikah galau, berdoa lagi, ya Allah, masih nak nengok cucung, ya Allah. Tuh 2, 3. Doa yang keempat apa Jumal? Kau ni nak mati boleh. Ya doa gitu. Namanya tadi dunia ini daruham. Apa daruham? Berharap. La umur 160 tahun. Masih nak apa? Ya Allah, tambahlah lagi ya Allah. Jangan lama-lama ya Allah. 10 tahun baik ya Allah. Padahal wong yang di sekitar hidupnya laluan. Kemek lah basing baik. Mising lah basing baik. Masih nak berharap. Ya Rabbana ya Karim. Makanya dunia ini cuma tempat. Sudahlah namanya tempat ini, ya. Namanya tempat ini sekalipun berat untuk kita tinggalkan, tapi tujuan utama kita bukan dunia. Nah,
Ini ada syair-syairnya para ulama. Ya. Nah, kemudian sebelum saya bacakan syair, walaupun dunia ini tempat, tapi dunia ini digambarkan tentang apa? Kalau saya tanya Pak Ari, kalau ngomong dunia, dunia itu apa kira-kira? Dunia itu apa? Harta. Dunia itu apa? Tahta. Dunia itu apa? Wanita. Semua yang terkait dengan perhiasan. Mang Israfil, kalau ngomong wong dem lah, mikir dunia terus. Apa maksud mikir dunia? Ya tadi. Ya, mikiri sesuatu yang ada di dunia. Nih, saya akan sampaikan ya. Tentang ungkapan para ulama. Apa yang pertama? A'afud dunya tusamma bin dana'atiha dunya wa illa famim makruri haddani. Aku benci dengan dunia ini karena apa? Disebut dunia karena kehinaannya. Ya, kehinaannya. Apa kehinaan? Tadi yang aku sebut tadi. Harapan banyak tidak terjadi. Kalaupun berharap harus berusaha keras. Ya. Atau yang kedua, famam wa illa, kalau tidak, famin makruriha adani. Apa? Sesuatu hal yang berulang-ulang itu dekat jaraknya. Dunia ini kan tempat silih bergantinya sedih atau bahagia. Tempat silih bergantinya masalah. Satu masalah, besok datang lagi masalah. Besok datang lagi masalah. Ya. Bahkan saking berulang-ulangnya masalah, tidak dianggap masalah. Contoh, ngapo? Iya tuh nah si bulan maling. Lah biasa, dem lah jangan dipikiri budak itu. No, saking biasa. Ya, bayar listrik itu masalah, tapi lah berulang-ulang. Lah biasa, bayar listrik. Ya. Makan itu masalah. Mang wak pendi banget tidak masalah. Wong yang punya masalah makan masalah tuh, sampai menjadi sumber masalah. Tapi kenalah berulang-ulang, dem lah. Tidak masalah. Makanya jangan heran ulama itu dicaci, dimaki tidak masalah. Kenapa? Lah biasa dipuji, lah biasa dicaci. Kalau dicaci tidak masalah. Kaget datang yang muji. Ya, kalau dicaci tidak masalah. Ngapa? Kaget datang yang muji. Kalau dipuji tidak masalah. Tidak lama lagi datang yang nyaci. Tidak lama lagi datang yang nyaci. Kenapa? Berulang-ulang. Makanya ulama, ini contoh, kemarin siapa? Yang aku contoh, Abu Darda. Abu Darda, apa yang kau kepengen dari dunia ini? Nah kata, yang ku pengen dari dunia ini mati inilah. Mati. Ya. Kira-kira kalau Pak Ari ditanya saya itu apa? Apa yang pengen dari dunia ini? Sama tak jawabannya dengan Pak ini, Abu Darda tadi? Lah, ngapa tahu? Hah? Nah, Ustaz Yunus, kalau ditanya, jawabannya sama tak dengan Pak Abu Darda? Pak Abu Darda lagi. Ya, Sayyidina Abu Darda. Sama tak jawabannya? Yang ku cintai dari dunia ini mati. Kalau mati aku bahagia. Kenapa? Dia tidak galak saro. Dia kepengen yang lebih indah. Ya, tidak galak saro. Aku yakin kita berat nak ngomong main ini. Ya ngomonglah. Ngomonglah kira-kira. Ya Rabbana ya Karim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Maka dunia ini berulang-ulang masalahnya, rahmat, tidak berhenti-berhenti. Ya, tidak berhenti-berhenti. Satu masalah, hitunglah. Kau dalam 1 tahun berapa masalah yang kau hadapi? Tanya sama Minan yang ngurus santri. Ya, masalah terus. Hari ini masalah ini, hari ini masalah ini. Apalagi itu nak, Mang Ali, tukang pengurus masalah. Tidak berhenti masalah. Masalah semua isinya. Saya kemarin sempat pergi ke pengadilan agama, nanya dengan para pengacara di situ. Berapa banyak masalah di sini nih? Untuk urusan cerai dalam satu hari, dalam satu bulan itu lebih dari 50 perkara. Dalam hati kita, pada kata gawe lain wong ni cerai. Tak kata gawe lain isinya. Tak kata gawe lain. Ya Rabbana ya Karim. Itu di satu kantor pengadilan agama, belum di kantor-kantor yang lain.
Aku kira pengadilan agama negeri, pengadilan negeri itu Pak Yul sepi, rame. Buktinya ngantri sampai 15. Alangkah alangkah banyak wong berperkara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah dunia, makanya ada ulama aku udah galak dengan dunia ini. Ngapa? Masalahnya baru ulang-ulang. Ya. Jadi jangan heran kalau nengok anak bermasalah terus. Itulah dunia. Ya. Ujian Pak, ujian aku beda, ujian mengali beda, ujian syafaat beda, ujian Anam beda, ujian Ustadz Minan beda, ujian Ustadz Latuhar beda, ujian Mang Israfil beda. Kalau bilang ribet nian kau nih, inilah dunia serba ribet. Apalagi kata ulama, uf lid dunya ad-dani'a khabithat fi'lan wa niyah aishuha buduhu hammun wa fi uqba hal maniyah. Uf, apa uf itu? Ungkapan menolak. Ish, apa itu dunia yang hina ini? Kenapa? Jangankan gaweannya, baru niatnya baik, khabithat. Apa khabithat itu? Tidak lepas dari kotoran. Kita sholat yang baik tadi, tidak lepas tuh dari godaan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lupa bangunin anak subuh tadi. Aku pergi tadi ninggalin anak langsung tidur. Allahu Akbar. Ayo, masih ada urusan habis ini. Allahu Akbar. Banyak niat. Banyak niat urusan. Yang jadi imam, Allahu Akbar, ngingeti ayat. Itu masalah. Ya, ayat yang dibaca lupa, Mak Pedi. Masalah. Allahu Akbar. Nah, apa ayat sudah? Ngapa aja lupa? Masalah. Ya, yang makmum nengok imam lupa. Allahu Akbar. Lah, kul huwaile. Iya, lah tahu kalau lupa nak milih surat Toha pula. Lah masalah jadi makmum deh. Lah masalah jadi makmum. Ya, lah masalah jadi makmum. Maka kita ini masalahnya saling cak bola, tangtung mantul sana sini. Kita tidak ada masalah. Nengok tetangga bermasalah, jadi omongan kita lah masalah pula buat kita. Padahal itu masalah, cuma tidak terasa. Makanya jangan heran, niat dan pekerjaan dunia ini tidak lepas dari kotoran. Jangan dikira dakwah ini seperti Fahmi ini tidak lepas dari kotoran. Apa niatnya? Oh, biar apa? Biar apa? Kontennya viral. Udah, itu tidak lepas. Ya, apa ini tertawa ya aku? Yunian, aku langsung uzon dengan kau. Tidak lepas. Aduh baik kotoran-kotoran kita ini. Aduh. Ngejuk hadiah. Bagus ngejuk hadiah tuh. Ajaran Nabi ngejuk hadiah tuh. Kenapa? Salah satu sebab tambahnya kasih sayang itu hadiah. Tapi dalam hati itu tak lepas dari kotoran. Kayak kalau aku ulang tahun dia kira-kira dia ngejuk hadiah dah. Lah bertanya pula dalam hati gitu. Kenapa? Setan tidak berhenti. Itulah dunia. Jadi dunia ini bukan masalah tempatnya. Panjang kehidupannya itu sana Tuhan tidak lepas dari apa? Ya. Rasa cinta ada, rasa benci ada, lengkap isi dunia ini. Aishuha budhu hammun wa fi uqbahal maniyah. Dunia ini hidupnya permulaannya penuh dengan harapan, ujungnya sekedar jadi angan-angan. Awalnya apa? Harapan, ujungnya angan-angan. Harapan jadi wong kayo, sampai mati jadi angan-angan, tidak jadi-jadi. Ya, tidak jadi-jadi. Ya. Harapannya mak ini, tidak tahu sampai mati. Tidak, namanya juga harapan. Berapa harapan Pak Yunus selama seumur hidup sampai ini? Ya kan? Banyak cerita harapan beliau. Kadang-kadang, maaf, berapa umur Ustaz? Walah parah. Kita doakan panjang umur, amin. Wong lama tinggal berejo lah dia dewean. Ya. Umur 59 itu berarti kalau umur Nabi berarti 4 tahun lagi itu tuh. 60, 61, 60. Apalagi Wak Penny berapa? Sama. Kalau Wak Solehaun. Lah lewat ini, lah bonus. Ini yang doa yang tadi itu nih mungkin malaikatlah kesal pula. Lah kapan pula? Ya, tapi mudah-mudahan panjang umur, amin. Masya Allah ya Rabbana ya. Tapi umur 70 masih sehat seperti ini. Ya, kita ini masih muda lah engkau. Ya,
Woi, lah kena sebayan, tak berhenti-berhenti. Sakit gigi, tak berhenti-berhenti. Ya, bersyukur seumuran beliau masih sehat. Ya. Masih sehat dan mau ibadah. Karena banyak seumuran beliau lah sakit-sakitan lum kalah ibadah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Wa solehaun, harapannya dulu banyak. Wak Pendi juga sama, Mang Rosik banyak. Apalagi Mang Isropil tuh. Sampai terkusut-kusut muka tuh karena korban harapan lah. Ya. Hah? Masalah tak berhenti-berhenti. Ya. Ya, apalagi Ustaz Soekarno, masih lagi banyak harapan. Ya. Masih lagi banyak harapan. Nah ini, nah itu, nah ini. Ujungnya apa? Harapan berakhir angan-angan. Kalaupun terwujud, tetap angan-angan. Tetap angan-angan. Apa buktinya? Nanti kita tunjukkan sebuah syairnya. Apa kata syair yang berikutnya? La tu'jibannaka dunya anta tarikuha kamna laha min unasin summa qad dhahabu. Jangan membuat dirimu kagum-igo dengan dunia. Kenapa? Karena kamu akan meninggalkan dunia. Harapanmu terwujud. Nanti akan ditinggalkan. Kamna laha min unasin qad dhahabu. Berapa banyak orang itu mendapatkan dunia ditinggal pergi. Rumah bagus-bagus dibangun ditinggal pergi. Harta dikumpul banyak-banyak ditinggal pergi. Ya, istri dicari yang cantik-cantik, mati ditinggal. Ya, tinggal uang bolo. Ya, mulai. Hai Dindo, jangan sedih. Ada aku yang siap menggantikannya. Ya, ya, ya Rabbana ya Karim. Makanya jangan kayo ego. Jangan beladas ego. Karena ngeri-ngeri juga punya bini muda nih mati. Nah, ya Allah. Tapi ya kita tidak tahu. Ya, tapi ternyata enak juga. Lah, antara enak dan bakal sedih. Ya, Mang Rosid Jami, jangan ngajum. Jangan ngajum. Nah ini, la tu'jibakan dunia. Berapa banyak orang yang dapat dunia ditinggal. Ya Rabbana ya Karim. Masya Allah. Ya. Makanya yang kita bangun itu sesuatu hal yang bermanfaat sampai mati. Bangunlah anak yang soleh. Jadi sekarang ini tugas Wak Pendi, tugas Mang Rosik, tugas Mang Solehaun, tugas aku. Aku bukan nak melahirkan anak baik, tapi nak mewujudkan anak yang soleh. Biar jadi Solehaun. Ya, solehun sebenarnya. Solehaun itu bahasa Arabnya apa? Solehun. Mungkin karena wong dusun tadi Solehaun. Salah baca. Ya, solehun itu apa? Banyak orang soleh. Arti solehun. Solehun itu satu orang. Solehani dua orang. Banyak orang solehun namanya. Ya. Cuma karena wong tua dulu mungkin tidak ngerti tadi, tapi tidak tahu apa sebabnya, wallahu alam. Mungkin Aun itu nama nenek atau nama kakek atau nama orang tua. Ya, ngapa lagi ngucap Wak Soleh ini nih? Ayo dan kamu. Ya. Weh mengucap Mang Isropil, weh. Ya, banyak ego harapan sampai tuh kusut-kusut lagi. Ya, dulu banyak yang diharapi oleh beliau nih, naik sepeda jualan mainan. Banyak karena kami kenal sama beliau dari kecil, Mang Isropil ini. Ya. Dari kami main layang-layangan. Masya Allah. Banyak nih harapan kita ini ujungnya cuma jadi angan-angan. Makanya harapannya tidak kata lain yang pasti baik. Ya Allah, surgamu ya Allah, ridhamu ya Allah, ampunanmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah. Terimalah amal ibadahku, tuh kasih sayangnya. Ya, ya Allah, aku kepengen berangkat haji ya Allah. Sekalipun tidak terwujud, niatnya lah dicatat oleh Allah. Itu bedanya kalau kita harapannya untuk kebaikan. Tuh. Ya Allah, aku nak umroh ya Allah bersama Ustaz Fahmi ya Allah bulan September. Ini sekalian promosi. Sekalian promosi. Ya, ini tenggelam sambil minum air, tenggelam nian. Ya, sekalian, kok sekalian promosi. Ya, niatkan yang baik-baik. Ya Allah, aku besok nak baca Quran 10 ayat. Itu harapan. Biar tidak jadi angan-angan, niatlah yang baik. Kalau baca Quran itu, niat baca Quran itu Wak Pendi, sekalipun besok lupa nak macanya, lah jadi pahala.
Ya, telah jadi pahala. Masya Allah. Itu. Kalau tidak salah kisah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu mau berangkat haji. Ketika mau berangkat haji, nengok ada orang miskin. Kenapa kamu begini? Kami tidak punya harta untuk makan untuk ini. Akhirnya apa? Biaya hajinya tadi diambil, dikasih kepada orang miskin ini. Akhirnya dia jadi haji. Pas orang-orang balik haji, dia datang nak minta doa, ngenjuk selamat, ucapan selamat kepada yang balik haji tadi. Apa kata orang-orang yang haji? Selamat Abdul Mubarak ya, haji kamu mabrur. Haji kamu mabrur. Orang yang haji tadi ngucapin hajinya mabrur kan loh. Bingung Abdullah bin Mubarak. Ya, belum tahu jawabannya lah nodo. Inilah tidak benar Mang Israfil ini. Aku belum selesai cerita, lah ujungnya nguyo. Ya. Pak Pendi, dia bertanya-tanya, kemudian tidur. Ketika tidur dia mimpi dengan Rasulullah. Wahai Abdullah bin Mubarak, ya Rasulullah, aku ingin bertanya. Aku tadi menjenguk orang-orang yang pulang haji, berharap pengen minta doa. Mereka bersalaman kepadaku. Mereka semua mengucapkan hajiku mabrur. Apa kata Rasulullah? Wahai Abdullah bin Mubarak, Allah memerintahkan satu malaikat untuk menyerupai dirimu. Kenapa? Engkau sudah berniat berangkat haji, tapi batal karena engkau apa? Mensedekahkan hartamu ongkos hajinya untuk siapa? Untuk orang yang lebih memerlukan lagi. Lalu apa? Kau mau berangkat haji nanti boleh, tapi tanpa engkau berangkat haji, setiap tahun Allah sudah perintahkan malaikat itu untuk haji atas nama dirimu. Dan ada riwayat yang lain. Seandainya Wak Pendi siapapun di sini, ya Allah, aku kalau ada rezeki, aku nak berangkat haji, aku nak berangkat umroh. Kalau ada rezeki, ya Allah, aku nak berangkatkan haji wong tua aku, ya Allah. Aku nak ini, aku nak ini. Kalau ada rezeki, kalau panjang umur kagak, ya Allah. Diniatkan. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, diceritakan sebuah riwayat, nanti pas masuk surga, ya Allah, ini bangunan apa? Ya, ini bangunan ibadahmu. Ibadah apa? Ibadah hajimu, ibadah umrohmu, umroh orang tuamu. Tapi aku tidak haji di dunia, ya Allah. Tapi engkau sudah meniatkannya, dan niatmu tulus sungguh-sungguh dalam hati. Dibangunkan oleh Allah. Makanya ganti harapannya dengan harapan apa? Harapan ibadah, harapan kebaikan. Nak tidur, ya Allah, aku nak minta bangun jam 3, aku nak tahajud. Terus lewat jam 9. Memang tertidur niat dan memang tulus, karena mungkin kelelahan bangun jam 9, dicatat oleh Allah. Tapi ingat, yang memang tulus, ya, bukan memang malas bangun, ya, memang tulus. Ada hadisnya. Di sini ada hadisnya. Nomor berapa hadisnya lupa, ya. Di sini ada hadis Nabi. Bukan dongeng ini. Yang ngomong dongeng berdempang ini. Ini ada hadisnya. Aku ngomong begini bahaya kalau bohong. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Man hamma hasanatan, siapa yang apa? Berkeinginan berbuat baik. Apa bunyi hadisnya? Coba bunyi. Kau yang hafal kemarin. Nah, lupa. Hadisnya lah lupa, baik. Ya. Apa syair yang berikutnya? Yang menunjukkan jangan kagum-kagum dengan dunia, sekalipun kamu akan meninggalkannya. Ara talibad dunya wa in tala umruhu wa nala minad dunya syururan wa na'numa. Aku melihat orang-orang yang sibuk mencari dunia walaupun umurnya panjang dan mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia, kebahagiaan dan nikmat, kabanin bana bunyanahu fa aqamahu falamma stawa ma qad banahu tahaddama. Orang yang mencari dunia walaupun dia dapat dengan dunianya seperti orang yang membangun bangunan, setelah dia bangun, selesai bangunannya, kemudian hancur bangunannya. Jadi orang yang sibuk hanya mencari dunia saja, seperti orang yang bangun bangunan, lah selesai bangunan roboh. Selesai umurnya, selesai galau. Ya.
Maka cak mana sikap kita? Jadikan dunia ini mazra'atul akhirah. Jadikan dunia ini ladang akhirat. Punya harta, jadikan ladang akhirat. Ya, jadikan ladang akhirat. Ini ada sedikit cerita. Mungkin aku sudah pernah cerita di sini, aku ulangi sedikit. Ya. Ada orang yang ngadu dengan ulama. Ya, aku nih capek dengan kekayaan, kepengen merasakan kemiskinan. Ulama inilah ngomong, kalau memang kau sudah ditentukan kayo baik, dan jadikan kekayaanmu untuk ibadah, beribadah dengan hartamu. Lah sudah, tapi nambah terus, tak berkurang-kurang. Sedekahi lagi. Aku kepengen nian. Ya sudah, kalau kau kepengen nian, kau bagi-bagikan. Sudah. Ya deh, malah dibagi-kan lo. Main ini beh. Supaya kau tidak kayo-kayo lagi, kau pergi ke ibu kota. Pas hari Jumat. Ngapain? Ya. Kau sholat tepat di belakang raja. Sholat di tepat di belakang raja. Nanti pas raja duduk, kau pukul kepalanya. Ya, pukul kepalanya. Pasti kau masuk penjara. Hah, ide bagus. Kalau masuk penjara berarti apa? Susah, sarong, sudah. Derita. Sholat Jumat, wa solehaun, berdempang, kepala khalifah ini, malah raja dipukulnya. Wah, ditangkap polisinya, tentara tangkap. Wah, nak dibunuh. Kata raja, sudah jangan. Ngapa? Dia nolong aku. Nolong apa? Kepala raja dipukul. Di kepala tadi, di imamah aku, di mahkota aku, ada kalajengking. Di tepaknya, alhamdulillah tidak jadi kalajengking tadi nyetuk aku. Oh, ya sudah, tunjuk dia hadiah. Tak jadi miskin, tetap jadi wong kaya. Balik bawa harta. Jadi Mang Israfil, kalau pekir baik. Sekalipun sudah jadi wong kaya, nak pekir, kata Allah, tidak ketentuan kau jadi wong kaya. Ya, sudah. Lah ditepaknya palak raja, malah makin kaya. Dia nyok hadiah. Dia nolak, aku dah galak hadiah. Kalau dah galak nolak, kau akan aku hukum. Akhirnya bawalah harta tadi. Nah, dibagi kenyang. Ya sudah, akhirnya apa? Dia sibuk menghadiahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang kita kaji kemarin, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu termasuk orang kaya. Apa yang dia suka disedekahkan. Senang dengan HP disedekahkan. Ustaz, aku senang dengan HP ini. Aku sedekahkan be untuk Ustaz Fahmi. Itu. Ya. Jadi hati-hati kalau makin suka dengan apa namanya. Nah, inilah tentang dunia ya, yang kita harus hati-hati karena apapun yang kita dengan dunia ini, Masya Allah ya, apa namanya? Semuanya menjadi haram, yang kita bangun akan hancur. Nah, oleh karena itu orang yang sedang berproses ma'rifatullah sadar, aku ini lagi di dunia, lagi di ruang tunggu. Nikmat yang ada semuanya sementara. Jadi aku tidak galak beladas ego. Nikmat yang menarik ini semuanya fitnah. Fitnah membuat aku lupa dengan Allah. Makanya kata ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, jangan jadikan hartamu, anak-anakmu memalingkan kamu dari ingat Allah. Maka kalau kita punya dunia, masuk rumah ingat Allah. Tak, assalamualaikum. Sebelum masuk rumah ingat Allah, baca qul huwallahu ahad. Nah, salah satu konsep kalau kepengen dak galak buntu, rizkinya luas, tercatat dalam kitab Al-Mufid karangan ya Syekh Abdullah bin Salim bin Sa'id Bakhuraisah. Salah satu disebut faedah baca qul huwallahu ahad itu apa? Membebaskan orang dari kategori buntu. Ya, bahkan bukan cuma dia yang tidak buntu. Seorang yang punya rumah kalau menjelang masuk rumahnya baca qul huwallahu ahad, ya, baca qul huwallahu ahad,
maka bukan cuma dia yang banyak rezekinya, orang-orang di sekitarnya akan banyak rezekinya, jadi orang kaya. Maka jangan heran kita bersyukur Wak Pendi kalau kita punya tetangga rajin maca qul huwallahu ahad. Ya, kenapa? Bersyukur. Bersyukur orang-orang yang ada di sekitarnya itu kena fadilahnya, bebas dari apa? Kebuntuan. Ya. Kebuntuan itu bahasa kita apa? Kefakiran. Ya. Nah, ini saja 2 poin yang berikutnya kita akan lanjutkan kajian besok hari Selasa ya, tentang bagaimana proses perjalanan menuju ma'rifatullah. Intinya yang pertama ini, orang yang sadar kalau dunia ini adalah bukan apa-apa, hanyalah sekedar tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuhnya tidak akan jatuh cinta kepada dunia. Dia hanyalah seperti orang apa? Yang menikmati dunia ini sebagai fasilitas untuk menuju Allah. Ya, begitulah para sahabat, kalau dia kaya menjadikan hartanya jalan ibadah kepada Allah, kalau dia fakir dijadikan kefakirannya untuk menuju Allah. Jadi tidak pusing dengan kefakirannya. Tidak pusing dengan kefakirannya. Kalau dia kaya, dia tidak pusing nak menjaga kekayaannya. Kenapa? Sekalipun tidak dijaga, kalau kata Allah kaya. Sekalipun dia fakir, sekalipun dia berupaya untuk bebas dari kefakirannya, kata Allah fakir. Tapi sekali lagi, kita semua tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezekinya di muka bumi. Oke? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sebagaimana Engkau menyadarkan Fudail bin Iyad, sebagaimana Engkau menyadarkan Abdullah bin Mubarak, sebagaimana ya Allah Engkau menyadarkan orang-orang yang Engkau berikan hadiah satu kedipan mata berubah menjadi hamba-Mu yang mulia, maka berikan itu juga kepada kami ya Allah. Kepada kami yang susah melawan hawa nafsu ini ya Allah, kepada kami ya Allah yang susah melawan pikiran yang kotor ini ya Allah, kepada kami yang susah untuk apa? Untuk mencari jalan kebenaran ya Allah, maka dengan sekedipan mata, dengan izin-Mu ya Allah, dengan segala ridha-Mu dan rahmat-Mu, bimbing kami ya Allah menjadi orang-orang yang mengenal-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Maka salah satu prosesnya seperti yang kami kaji hari ini ya Allah, sadarkan dalam diri kami ya Allah, apapun yang terjadi di muka dunia ini hanyalah sebuah perjalanan dunia, di mana kami harus menjadikannya proses untuk menuju-Mu ya Allah. Permasalahan apapun ya Allah, permasalahan yang ada dalam diri kami, anak-anak kami, kehidupan kami, semuanya untuk menyadarkan bahwasanya Engkau tidak mampu apa-apa, Akulah yang menentukannya. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jangan buat kami lalai dengan kenikmatan dunia ini ya Allah. Justru semakin apapun yang Engkau berikan di dunia ini ya Allah, menjadikan kami sadar bahwasanya itu adalah fasilitas menuju akhirat-Mu ya Rahman ya Karim. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf, bukan maksud menggurui, bukan maksud membimbing atau apapun, tapi sama-sama belajar untuk menuju ma'rifatullah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.